Jack Harvest bisnis tahun pertama. Bab 2, karyawan baru Jack. Karyawan baru Jack. Setelah mendapatkan mobil, Jack menjadi rajin untuk ke kantornya. Pagi-pagi sekali pemuda itu sudah datang. Jack mengira dialah orang paling pertama yang datang ke kantor mobil spare. Ternyata tidak, beberapa orang telah datang lebih awal. Jack memarkir mobilnya dekat jalan depan kantor karena halaman kantor itu sudah penuh dengan mobil karyawan yang baru saja mendapatkan mobil untuknya sendiri. Misalnya saja Pak Aaron yang memarkir mobilnya dekat pintu. Lalu ada juga Pak Kip yang memarkir mobilnya di samping pagar. Semua mobil itu baru, mobil karyawan dengan diskon 50%. Sebelum bulan ini habis, Jack bertekad untuk menjual lebih banyak mobil. Pagi ini adalah hari pertama Jack sebagai wakil manajer pemasaran, jabatan barunya. Bos mobil spare sangat senang dengan usaha Jack menyelamatkan perusahaannya dari krisis kredit minggu lalu dan menaikkan posisinya sebagai manajer pemasaran. Tapi Jack meminta sebagai wakil saja, karena pakai manajer pemasaran perusahaan mobil spare sudah berpengalaman dan orangnya baik sekali menurut Jack. Kantor wakil pemasaran berada di ruangan kantor pemasaran yang terpisah dari kantor utama, sebuah bangunan kecil yang terdiri dari dua ruangan, yaitu ruangan manajer pemasaran dan ruangan wakil manajer pemasaran. Dengan kedudukannya sebagai wakil manajer pemasaran, Jack memiliki dua orang karyawan yang membantunya mengurus surat menyurat dan mengurus bisnis. Kedua karyawannya adalah pekerja part-time yang masih baru dalam bisnis otomotif. Jack mengerjakan bagus sebagai pengurus surat menyurat dan masalah lain yang berhubungan dengan komputer, lalu seorang lagi gadis yang baru tamat sekolah menengah sebagai pengurus bisnis. Namanya Rina, seorang gadis cantik yang mencari pekerjaan dan diterima oleh Jack. Di kantornya, Jack sudah membuat rencana pada buku kerjanya yang acak-acakan, mengatur tugas untuk bagus mengenai pembuatan brosur dan surat-surat untuk mengatur tugas untuk Rina hari itu. Tugas Rina adalah mencari sebanyak-banyaknya nomor telepon calon pembeli mobil dan mendapatkan informasi. Bagus datang dengan pakaian trendy dan sebuah ransel. Wow, Jack datang lebih awal ya, seru Bagus sambil meletakkan ranselnya di kursi. Sekelas Bagus menghidupkan komputer dan duduk di kursinya. Jack tersenyum dan mengangkat tangannya. Iya, hari ini kita mulai dengan sistem kantor ini. Bagaimana? Apa sudah siap? Tanya Jack pada teman kosnya itu. Bagus mengangguk dan berkata pada Jack, pegawai yang baru belum tahu apa-apa nih. Jack diam saja dan melihat pada jam di tangannya. Rina belum datang. Jack melanjutkan rencananya dan menulis beberapa hal tentang keuangan, biaya harian untuk pegawainya dalam menjalankan tugas mereka. Bagus, nanti tolong buatkan formulir singkat untuk pembelian mobil sport dan mobil pribadi. Jangan lupa nomor telepon calon pembeli dan alamatnya, kata Jack. Bagus mengangguk dan mulai membuka komputernya. Formulir apa yang mesti ditulis, lalu siapa yang menandatangganinya? Tanya Bagus lagi. Formulir pengenalan mobil spare ditangani oleh wakil manajer pemasaran atas nama sambung Jack. Bagus mulai mengetik dan mengatur komputernya, memasang perintah dan memprint berapa lembar formulir tersebut. Tak begitu lama Rina datang. Maaf Pak Jack, apa saya terlambat datang jam segini? Katanya. Rina meletakkan ransel di meja dan melihat kepada jam di tangannya. Gadis itu berpakaian bagus dan nampak cantik sekali. Di tangannya ada sebuah HP. Jack tersenyum dan berkata, tidak, pagi ini aku datang lebih cepat dari biasanya. Rina berjalan ke arah lemari kantor dan menatap beberapa buku dan lembaran arsip, lalu duduk di depan Jack. Gadis itu seharusnya sudah kuliah seperti Bagus, tapi keadaan ekonomi keluarganya tidak memungkinkan, katanya saat mencari pekerjaan di kantor itu. Jack membuka bukunya dan memandang sekretarisnya, lalu menimbang apakah Rina bisa melakukan tugasnya dengan baik. Apakah kita bisa mulai hari ini dengan beberapa hal, kata Jack. Bagus mengetikkan ketikannya dan membawa kursinya ke depan meja Jack. Lalu Jack sedang menjelaskan hal-hal penting yang akan mereka kerjakan setiap hari di kantor itu. Jack mulai menerangkan tentang sistem di kantor itu mengenai waktu kedatangan karyawan dan kapan mereka boleh pulang. Untuk Bagus, Jack membolehkan anak itu untuk datang kapan saja, asalkan berada di kantor itu paling sedikit 4 jam sehari dan pekerjaannya sudah beres. Sedangkan untuk Rina, Jack memintanya datang setiap hari sebelum jam 8 pagi untuk melihat keadaan kantor itu dan meminta pelayan harian bereskan beberapa hal. Sebagai sekretaris, Rina selalu berkomunikasi dengan mengatur beberapa pertemuan untuknya dan melakukan beberapa tugas yang berhubungan dengan bisnis penjualan mobil. Bagus kuliah, jadi boleh mencocokkan jadwalnya dengan ketentuan tadi. Sedang untuk Rina, aku minta selalu hadir seperti pegawai lainnya. Ruangan ini tidak boleh kosong, jadi aturlah jadwal masing-masing untuk itu, kata Jack.
Kedua pegawainya setuju dan mencatat beberapa hal pada buku kerja masing-masing. Pak, apakah kita mendapatkan fasilitas tertentu dalam setiap tugas? Tanya sekretaris. Ya, besok kalian berdua akan memperoleh modal kerja berupa HP dan sedikit uang untuk membeli pakaian dan lain-lain, kata Jack. Saya harap kalian berdua bisa melakukan tugas dengan baik, sambungnya. Bagus tersenyum dan memandang Rina. Keduanya senang dengan informasi itu. Lalu Bagus melihat catatannya dan bertanya lagi. Maaf Om Jack, apakah kita mendapatkan makan siang atau sesuatu yang lain? Tanya Bagus sambil tertawa. Rina memandang rekan kerjanya dan ikut tertawa pula. Jack diam saja dan menelpon seorang, lalu memandang karyawannya satu persatu. Apakah hal itu harus dijelaskan sekarang ya? Kata Jack. Begini, perusahaan ini memberikan upah dan bonus dan juga pengganti makan siang karyawan pada tanggal yang berbeda. Jadi sementara itu saya memberikan modal kerja karena kalian karyawan baru, sama Jack. Kedua karyawan baru tersenyum dan memandang pimpinan mereka. Lalu Rina bertanya pada atasannya. Wah, hebat sekali, saya akan bekerja sungguh-sungguh Pak, kata Rina bersemangat. Lalu apa yang akan saya lakukan hari ini? Tanya Rina. Jack melihat jam dan mencatat sesuatu di buku kerjanya. Hari ini belum ada, tapi besok ada tugas ke hotel musim semi. Menjelaskan beberapa hal pada pegawai kantor di sana dan menyebarkan brosur dan survei, kata Jack. Kau pasti tahu caranya, Rin. Aku akan antarkan pagi besok sambil menemui pimpinan hotel tersebut. Lalu aku akan beritahu tugas selanjutnya dengan seluler. Mungkin saat makan siang kita sudah di kantor lagi. Sementara kau dengan survei itu, aku akan menemui pimpinan tempat rekreasi keluarga di dekat hotel itu. Jika ada waktu kita lanjutkan hari itu atau besoknya, sambung Jack. Sedangkan Bagus membuat survei yang menarik yang berkaitan dengan tempat itu dan menyerahkannya pagi besok. Tentu saja untuk keperluan besok kita sudah siap. Semakin banyak informasi dari calon pembeli semakin baik, dan setiap lembar formulir dan lembar survei sangat berharga untuk bonus kalian. Bagaimana? Lanjut Jack bersemangat. Bagus dan Rina mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mencatat arahan dari Jack. Ini adalah kali pertama mereka bekerja di sebuah kantor dan Jack seorang atasan yang baik dan bersemangat. Keduanya merasakan semangat itu dan menyukai Jack yang sangat fasih berbicara. Diselingi kesibukannya menulis sesuatu di buku kerjanya yang seperti acak-acakan saja. Lalu Bagus kembali ke mejanya dan menunjukkan hasil print dari formulir. Jack menghampirinya dan menambahkan beberapa hal. Sekretaris kantor kembali ke tempatnya untuk menahi meja kerjanya, menumpuk beberapa buku kosong dan kertas kosong, menyediakan bantalan stempel dan meriksa tintanya, menyediakan gunting pulpen dan beberapa hal lain dari laci meja itu. Semuanya sudah tersedia di situ. Sekretaris kantor menanyakan sesuatu pada Jack. Mau apa Jack? Kita harus menyediakan stempel wakil menteri pemasaran dan stempel tanda tangan, serta stempel formulir nama dan alamat nomor telepon untuk keperluan besok, katanya. Jack mengangguk dan memberikan contoh tanda tangannya. Sekretaris kantor pergi ke ruangan sebelah dan mendapatkan izin pembuatan stempel dan meminta kurir untuk membuatnya di kota. Menjelang siang semuanya sudah siap. Ruangan itu sudah seperti kantor yang sesungguhnya. Beberapa hiasan dinding sudah dipasang, taplak meja, dan persediaan air minum dengan pemanas. Jack juga sudah menambah perangkat audio dan memilih lagu-lagu yang disukainya dengan saran dari Bagus dan sekretaris kantor. Ruangan itu juga sudah dipenuhi bunga-bunga yang cantik dibeli Rina di kota. Setelah makan siang, Bagus mohon diri karena ada kuliah siang itu. Semua kertas telah disiapkannya berupa formulir dan kertas survei isian singkat. Jack melanjutkan memprint formulir dan kertas survei isian singkat untuk beberapa lembar. Informasi tentang hotel musim semi dan tempat rekreasi keluarga yang akan mereka kunjungi besok diperoleh Bagus dari internet. Semuanya diprint dalam format yang menarik dengan printer berwarna. Jack puas dengan hasil pekerjaan mereka siang itu dan mengatakan kepada sekretarisnya tentang beberapa hal yang akan mereka kerjakan siang itu. Rina sudah mengerti cara menyampaikan formulir dan teknik memberikan survei sederhana dalam suatu pembicaraan yang ramah. Jack juga menerangkan caranya meletakkan stempel setelah formulir diisi dan caranya meletakkan stempel tanda tangan wakil manajer pemasaran dan ditandatangani atas nama oleh sekretaris kantor. Semuanya terlihat formal dan tak berlebihan. Rina ternyata sangat cerdas dan pelajarinya dengan cepat. Kantor ditutup pukul 15 dan mereka kembali ke rumah.